Halo teman-teman, Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Nah, semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Video kali ini kita akan mempelajari tentang muatan IPAS, materi, sifat, dan karakteristik wujud zat. Nah, sebelum kita menuju pada materi, kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Benda-benda di sekeliling kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asal dari makhluk hidup dan ada juga yang buatan manusia atau benda tak hidup. Berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Adapun sifat-sifat benda padat yang pertama, yaitu memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Berat dan massa pensil tersebut akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan ataupun lebih berat. Sifat benda padat yang kedua adalah bentuk dan volumenya tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menggenggam atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan. Salah satu contohnya pada saat kita memegang batu bata ataupun pada saat kita memegang gelas. Sifat benda padat yang keempat adalah dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, yaitu dengan cara dipukul, ditekan, dipotong, dan lainnya. Tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Salah satu contohnya pada saat pembuatan gerabah, di mana pada saat pembuatan gerabah kita melakukan teknik dengan cara ditekan agar gerabah tersebut berbentuk seperti yang kita inginkan. Adapun contoh dari benda padat yaitu yang pertama ada kayu, yang kedua ada besi, yang ketiga ada kaca, yang keempat batu kerikil, dan yang kelima adalah batu bata. Nah, contoh-contoh benda padat itu dapat teman-teman temui di sekitaran lingkungan rumah. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda cair. Simak video berikut ini ya. Adapun sifat dari benda cair yang pertama, yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Hal ini dapat kita lihat ketika memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkuk jika kita pindahkan ke dalam mangkuk dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Adapun sifat benda cair yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetaplah datar. Sifat benda cair yang ketiga adalah benda cair mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Hal ini terlihat pada aliran air atau selokan yang ada di sekitaran rumah teman-teman, yang harus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang lebih curam. Dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan juga ember yang terisi air. Maka apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember yang kosong tidak terisi air.
Jadi, dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa air memiliki massa dan berat. Sifat benda gas yang keempat adalah memiliki massa dan berat. Meski kasat mata, benda gas memiliki massa dan berat. Sebagai contoh, ban motor yang sudah diisi udara akan lebih berat ketimbang ban motor yang kempes. Sifat benda gas yang kelima yaitu susunan partikel tidak teratur. Susunan partikel pada benda gas juga tidak teratur. Hal ini tidak sama seperti benda padat dan benda cair. Partikel penyusun pada benda gas ini pada dasarnya memang sangat tidak beraturan. Adapun contoh dari benda gas yaitu yang pertama udara, kemudian yang kedua awan, yang ketiga ada uap, keempat ada asap, dan yang kelima ada gas LPG. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di bumi ini kita dapat menemukan berbagai macam jenis benda-benda yang berbeda. Ada 3 jenis wujud benda yang dapat kita temui di bumi yakni padat, cair, dan gas. Ketiga benda ini sangat berbeda baik bentuk maupun sifatnya. Benda padat memiliki bentuk tetap, volume tetap, contohnya seperti batu dan kayu. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap, seperti air dan minyak. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap, volumenya tidak tetap, salah satu contohnya seperti gas kompor dan gas LPG. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya ya.